Oke, di video kali ini saya ingin sedikit ya memberikan opini dan juga analisa saya untuk PSM Makassar. Ini sembari menunggu ya untuk PSM Makassar bermain lagi di bulan Februari. Jadi ya sambil menunggu kita bahas dulu aja ya mengenai perjalanan PSM Makassar sejauh ini bagaimana. Jadi untuk poin yang paling saya ingin bahas di sini adalah mengenai Bernardo Tavares. Sejauh mana Bernardo Tavares ini bisa membuat perform PSM Makassar ini bagus atau tidak. Ini kembali lagi ke penilaian kalian ya. Kalau penilaian saya, nah ini yang saya ingin jelaskan. Yang pertama dulu ya, yang perlu kita ketahui, PSM Makassar di awal musim itu sudah kehilangan Sananta, sudah kehilangan Agung Manan ya, lalu mungkin Dalen Doke lah, walaupun Dalen Doke juga jarang bermain ya selama dipegang Tavares di musim lalu. Jadi memang untuk di awal musim PSM Makassar sudah kehilangan pemain kunci di sektor wingback kiri dan juga di target man ya, Agung Manan dan juga Sananta. Lalu nggak lama kemudian di pertengahan musim akhirnya Pluim juga ikut keluar. Ini ditambah lagi ya, seorang gelandang serang dari PSM Makassar ini harus cabut. Artinya PSM Makassar sudah kehilangan 3 pemain penting di masing-masing posisi. Agung Manan di wingback kiri, Pluim di sektor gelandang serang, lalu Sananta di target man. Ya, jadi udah harus tahu dulu kalau memang PSM Makassar di awal-awal musim ini sudah ada kekurangan kekuatan pemain lah, kalau boleh dibilang. Lalu nggak lama kemudian PSM Makassar kembali lagi diterjang masalah finansial. Ya, ini masalah terkait gaji pemain ya. Saya nggak tahu lebih dalamnya seperti apa, tapi ya dari berita atau sumber-sumber yang saya coba cari memang ini fakta gitu ya. Kalau memang manajemen PSM Makassar mungkin ada keterlambatan gaji kepada pemain. Artinya dari segi profesional ya, antara pemain dengan manajemen, ya ini juga pastinya mempengaruhi ke ya mental pemain. Karena kalau seorang pemain di atas lapangan harus perform, tapi belum mendapatkan kewajiban gitu ya, atau gajinya belum turun kan pastinya mempengaruhi dari psikologi. Jadi ini sudah ada problem-problem lah ya, atau kerikil-kerikil kecil dari PSM Makassar. Nah, lalu nggak lama kemudian di sini PSM Makassar itu sempat kehilangan Ananda Rehan. Ya, di pertengahan musim Ananda Rehan harus mengikuti tes kepolisian ya kalau nggak salah. Artinya PSM Makassar di lini tengah itu kehilangan pemain kunci. Karena biasanya kan M. Arfan dengan Ananda Rehan atau Akbar Tanjung ya, ataupun Kenzo. Tapi ketika Ananda Rehan cabut, nah di sini stok pemain tengah dari PSM Makassar sudah darurat pemain. Ya, saya sudah pernah buat videonya. Dan apa yang dilakukan oleh Tavares adalah mencari stok pemain tengah dengan mengorbankan pemain sayap. Siapakah itu? Betul ya, namanya Zaki. Ya, jadi Zaki Ashraf yang posisinya di sektor wingback kanan atau mungkin bisa di wingback kiri, ini harus bermain di sektor tengah. Bahkan saya pernah lihat ya, Zaki sempat bermain untuk di sektor pertahanan menggantikan Erwin Gutawa. Artinya Tavares memahami betul ya, kalau kondisi PSM Makassar yang sudah diterjang dari berbagai ya mungkin ya masalah-masalah kecil ya, menurut saya ini Tavares masih bisa membuat perform PSM Makassar ini ya setiap pertandingan masih oke lah. Ya, mungkin di pertandingan-pertandingan kemarin saya sempat mendapatkan komentar ya, kalau sektor tengah PSM Makassar ini seperti passing-passingnya ini nggak berjalan sama sekali. Atau mungkin di media sosial Instagramnya PSM, waktu itu kalau nggak salah kalah lawan Sabah. Saya mulai baca komentarnya itu seperti mengkritik Tavares. Kalau permainan PSM ini kok seperti nggak bisa melakukan passing-passing enak. Nah, di situ sebetulnya saya ingin membuat video seperti pembelaan saya untuk Tavares. Cuma dinilai sepertinya saya takutnya terlalu membela Tavares gitu loh. Jadi saya membuat video justru mengkritik Tavares aja. Artinya saya bersikap netral lah antara membela Tavares, tapi saya juga ya kenyataannya PSM Makassar di sektor tengah passingnya ini nggak berjalan gitu loh. Jadi saya mencoba di posisi tengah-tengah. Nah, tapi memang kita harus tahu ya, dengan kondisi PSM Makassar yang di awal musim kehilangan pemain yang mungkin bintang ya, seperti Pluim, Sananta, lalu Agung Manan, belum ditambah kehilangan Ananda Rehan, belum ditambah Erwin Gutawa sempat mendapati akumulasi kartu ya,
berapa kali gitu. Jadi di sini barulah Dava Salman mulai diorbitkan. Lalu setelah itu ketika Yakob mengalami cedera, ketika Zaki sudah dipindah sebagai pemain tengah, ya disinilah ya Ricky Pratama seringkali masuk sebagai pemain mengganti atau Rizky Eka. Artinya mulai banyak nih pemain-pemain muda yang diorbitkan oleh Tavares untuk masuk di skuad utamanya PSM. Mungkin di musim lalu ya, seperti Rizky Eka kan menurut saya jam bermainnya itu lebih minim daripada musim sekarang. Musim sekarang ini hampir loh Rizky Eka mungkin selalu dimainkan di babak kedua atau pernah bermain dari starting line up. Artinya jam terbangnya mulai banyak untuk Rizky Eka dan juga Ricky Pratama. Artinya apa? Kalau di sini Tavares selalu bisa membuat permasalahan PSM itu seperti selalu ada jalan keluarnya. Inilah yang saya bilang kalau Tavares ya, kalau dari segi pandang saya, ini masih menurut saya pelatih terbaik di Liga 1. Ya, karena apa? Bukan melihat dari papan klasemen PSM Makassar di peringkat ke-11, tapi cobaan dari PSM Makassar ya, yang tadi saya sudah sebutkan, itu selalu bisa membuat Tavares ini ada jalan keluarnya. Jadi seperti pepatah tidak ada rotan, ya akar pun jadi. Jadi kalau misalkan nggak ada Reza Arya atau Samsudin gitu ya, kiper cadangan dan utamanya PSM, mungkin seorang Yakob Sayuri bisa saja dijadikan oleh Tavares sebagai kiper. Ya, ini cuma perumpamaan lah. Artinya kalau Tavares ini ya memang pelatih yang menurut saya memiliki solusi yang terus-menerus dikembangkan. Ini nggak gampang. Ya, Safudin Tahar lah kalau kalian lihat ya, Safudin Tahar ini di musim lalu itu hampir selalu kalah bersaing dengan Agung Manan. Bahkan saya mengatakan kalau Agung Manan ini jauh lebih baik daripada Safudin Tahar. Tapi kenyataannya di musim ini justru Safudin Tahar ini performnya semakin berkembang. Padahal kalau dilihat dari usianya ya, Safudin Tahar ini sudah 30 tahun. Usia 30 tahun ini tapi masih bisa berkembang. Ini hal yang cukup positif menurut saya ya, kalau dari segi usia pemain. Jadi inilah ya, kalau mungkin melihat perform di atas lapangan, ya memang Tavares juga perlu dikritik. Karena berapa kali sektor tengah mungkin PSM Makassar nggak terlalu hidup. Tapi kita juga harus tahu dulu ya, dengan kondisi PSM Makassar yang tadi saya sudah bilang, dari masalah darurat pemain, banyak pemain inti yang cabut, lalu belum ditambah masalah finansial antara manajemen dengan para pemain PSM. Ini kita juga harus pertimbangkan untuk mengkritik Tavares yang mungkin terlalu nggak menghargai kerja kerasnya Tavares. Karena mungkin nggak semua orang ini tahu kalau Tavares sebetulnya di dalam perkembangan PSM itu banyak sekali sebetulnya. Seperti apa ya, jatuh bangun lah untuk membentuk suatu tim yang bisa terus perform dengan pemain yang seadanya. Dan perlu kalian ketahui juga ya, pemain muda yang diturunkan di PSM Makassar itu hampir semuanya bisa perform. Ini kan yang mungkin kita nggak tahu di internalnya Tavares dengan pemain seperti apa didikannya. Tapi yang kita bisa lihat kan di atas lapangan ya, kalau pemain PSM Makassar memang mentalnya ini sangat bagus. Makanya berapa kali saya selalu bilang, ya mental PSM Makassar ini cukup luar biasa. Karena apa? Pemain PSM Makassar ini hampir semuanya pemain muda, terutama dari pemain lokalnya. Ya, Zaki masih usianya berapa nih Zaki? Saya tadi catat ya, Zaki 20 tahun. Lalu Sultan Zaki ya, 17 tahun. Lalu Tetan 19 tahun. Dava Salman 21 tahun. Sisanya ya Rizky Eka 24, Ricky Pratama 20 tahun. Ya, kalian bisa bayangin itu masih muda-muda semua. Bahkan yang seusia saya itu hanya Kenzo. Kenzo usianya sama dengan saya 31 tahun. Sisanya semua sudah di bawah saya gitu loh, adik-adik saya semua. Jadi menurut saya sangat luar biasa lah untuk pemain muda PSM Makassar yang sudah masuk di tim utama. Tapi ya di bawah dari Tavares ini bisa selalu menunjukkan mental yang bagus. Ya, jadi menurut saya ini juga jangan dilupakan ya kinerja atau kerja keras dari Tavares yang mungkin menurut saya ya untuk susunan pemain ya untuk PSM Makassar atau skuad PSM Makassar ya boleh dibilang ini mungkin di luar dari dugaannya Tavares ya, ini mengingat masalah finansial juga. Tapi ya saya bilang ya Tavares tetap profesional.
ya tetap bisa menjalankan tugas atau kepercayaan yang diberikan dari manajemen agar PSM Makassar bisa perform. Walaupun memang terkadang saya juga ya sayang gitu ya ketika PSM Makassar memiliki pelatih yang menurut saya cukup bagus, tapi seperti kurang dimanjakan oleh stok pemain-pemainnya gitu loh. Tapi ya ini mungkin hanya dari opini saya sendiri ya, belum tentu benar. Ya, jadi paling ini ulasan yang saya ingin bahas untuk supporter PSM Makassar ya, terutama yang saya hargai. Saya di sini bukan berarti membela Tavares, saya hanya ingin jangan sampai melupakan kerja kerasnya Tavares juga dengan berbagai permasalahan PSM Makassar yang mungkin dari awal musim ya hingga saat ini ya mungkin masih ada permasalahan-permasalahan kecil di bagian internalnya PSM. Ya, kalau bukan Tavares dengan pemain PSM Makassar yang menurut saya ya mungkin di luar dari keinginan Tavares, ya kalau bukan Tavares saya nggak yakin PSM Makassar bisa perform seperti ini. Ya, ini masih memiliki harapan untuk bisa masuk 4 besar loh PSM Makassar. Ya, tapi nanti kita lihat untuk kedepannya bagaimana. Yang penting di sini saya hanya ingin ya di tengah-tengah ya, saya bukan berarti membela Tavares, saya cuma ingin berusaha untuk menghargai saja kinerja Tavares bersama PSM Makassar. Ya, jadi mungkin ini video yang saya bisa berikan kepada kalian, semoga ini bermanfaat ya, terima kasih, see you.